Nggak bisa nahan dorongan mencuri. Biasanya ini yang dicurinya ini barang-barang nggak berharga. Ya bisa juga berharga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terdengar tentang kleptomania? Orang ngomongnya itu klepto. Jadi orang ini yang penderita klepto ini dia sulit ya menahan keinginan untuk mencuri. Nah, mencurinya ini di tempat-tempat umum, ya bisa di supermarket, di minimarket, ya, ataupun di rumah orang ya, rumah sahabatnya ataupun rumah keluarga. Jadi dia kesulitan untuk mengendalikan keinginan untuk mencurinya tadi. Nah, kemudian ini termasuk penyakit ya, gangguan kendali impulsif. Jadi kita bahas seputar kleptomania. Apa penyebab kleptomania? Penyebab kleptomania ini belum tahu secara pasti ya. Jelasnya itu kenapa itu belum tahu. Tapi diduga ada hubungannya dengan kimiawi di otak. Ya. Yang pertama itu ya kadar serotonin yang turun. Jadi ini hormon yang berhubungan dengan emosi dan juga suasana hati. Kemudian opioid di otak itu nggak seimbang. Jadi keinginan untuk mencuri itu ya timbul. Gangguan hormon dopamin. Nah, jadi dia ya gangguan hormon ya untuk rasa senang, rasa kebahagiaan. Nah, jadi ini bisa menimbulkan ketagihan. Apa saja faktor risiko kleptomania? Nah, jadi faktor risikonya itu ya ada riwayat keluarga. Nah, jadi ini riwayat keluarga yang punya kleptomania bisa saja ya meningkatkan risiko timbul pada yang masih satu keluarga. Kemudian ya gangguan mental. Bisa misalkan depresi, bisa gangguan bipolar, gangguan kecemasan, ataupun misalkan punya gangguan kepribadian lainnya. Nah, jadi ini meningkatkan resiko untuk kleptomania. Apa saja gejala kleptomania? Kleptomania ini ya dengan tindakan kriminal itu berbeda. Kenapa? Kalau kleptomania ini dia yang pertama itu spontanitas. Nah, jadi bukan direncanakan ya, spontanitas. Melihat sesuatu, dia spontan keinginan untuk mencuri. Kalau kriminal kan dia punya orang lain ya, ataupun punya tim. Dan juga dia biasanya merencanakan. Tapi kalau kleptomania spontan. Yang kedua, nggak bisa nahan dorongan mencuri. Biasanya ini yang dicurinya ini barang-barang nggak berharga. Ya bisa juga berharga. Ya misalkan dia melihat pulpen ya, ataupun melihat misalkan parfum atau sebagainya. Nah, kalau yang kriminal kan itu barang berharga dia ya. Dan juga dia pasti sudah mengincar. Nah, kalau kleptomania ini sudah spontan, dia kemudian nggak bisa menahan dorongan mencuri. Misalkan melihat, wah, langsung dia kepingin gitu. Kemudian ya ketiga, galau setelah mencuri ya. Biasanya kalau orang mencuri kan senang, bahagia gitu ya. Nah, kalau orang klepto ini malah galau dia. Yang merasa malu, merasa kemudian menyesal ya pada penderita kleptomania. Yang keempat itu mencurinya di tempat umum. Ya, karena itu tadi spontanitas. Ya, karena barang yang dilihat itu banyak ya kemudian dia mencuri. Ya, misalkan di tempat umum dia mencuri coklat ya, mencuri apapun. Ya, ini kleptomania. Dan juga dia tidak menggunakan barang yang dicurinya. Setelah dicuri ya dia bisa disimpan ya ataupun bisa dibuangnya. Ya, dia tidak menggunakan. Bagaimana pengobatan kleptomania? Jadi kalau seandainya ada keluarganya yang kleptomania, ya itu jangan didiskriminasi, tapi dibantu ya, disupport untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, jadi jangan disudutkan ya, kemudian diomongin ataupun diberikan tekanan ya, ini nanti dia malah depresi. Baiknya adalah bijaknya itu ya disupport. Ataupun misalkan kalau orang lain nggak tahu penderita kleptomania ini, pergilah ke dokter. Ya, pergilah ke psikolog. Tenang ya, dokter ataupun psikolog itu nggak akan mengkasuskan ya masalah ataupun menceritakan ke mana-mana. Ya justru membantu mengobati penyakit tersebut. Ya, jadi jangan khawatir, takut nanti malah dilapor polisi ya, nanti dituntut ya, malah datang ke dokter ataupun ke expert di bidangnya itu dibantu biar sembuh. Ya bisa nanti diberikan obat-obatan, dilakukan terapi lain, ya intinya biar sembuh.
Apa saja komplikasi kleptomania? Nah, jadi komplikasinya tentu ini akan mengganggu kegiatan kehidupannya sehari-hari, terganggu ya. Karena dia nggak bisa menahan keinginan untuk mencuri barang tadi. Ya, lihat barang dia curi, lihat barang dia ambil ya. Nah, nanti dia merasa malu, merasa bersalah, merasa ya tertekan, putus asa, frustasi. Ya, dia tahu itu nggak boleh dia salah, tapi tetap diambil karena dia nggak bisa menahan dorongan tadi. Ya, penyakit mental ini harus disembuhkan ya dengan bantuan kita dan juga kesadaran dari diri kita untuk mau mengobatinya. Umumnya orang yang punya kleptomania ini dia nggak mau berobat, nggak mau konsultasi karena takut ya dimasalahkan, dihukum ya. Ya, padahal dengan berobat, diobati, sembuh ya, nggak melakukan tindakan tersebut, ya bisa melawan keinginan ataupun dorongan untuk mencuri, biar nggak berulang, biar nggak kripto terus. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Ya, gimana tentang judul video ini, Kleptomania? Jika ingin berkomentar ataupun membagikan pengalaman, silakan tulis ya. Saya sangat senang sekali jika teman-teman ya aktif di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.